Pagi Mak Nani, lagi beberes ya? Pak RT. Iya nih Pak, maklumlah, kan baru pindahan, jadi agak repot sedikit. Banyak yang harus dibenahi. Pak RT mau kemana? Biasa Mak Nani, rutinitas sehari-hari, jogging pagi. Sudah tua gini, kita harus bisa jaga kesehatan ya kan? Benar itu Pak RT, supaya semakin sehat. Oh ya Pak, di kampung ini kira-kira ada nggak warga yang bisa bantu saya beres-beres, masak, nyuci? Soalnya kan saya banyak kesibukan, nggak bisa ngurusin semuanya sendiri. Oh, Mak Nani butuh pembantu. Iya benar Pak. Oh, oke Mak. Nantilah saya coba tanyain ke warga ya. Kalau gitu saya lanjut jogging. Assalamualaikum. Baik Pak RT. Waalaikumsalam. Ya udahlah kalau nggak bisa. Pinjamlah uang kau dulu, Maija. Bayar ini. Ini uangnya, Wak. Terima kasih loh Mak. Besok-besok belanja lagi ya ke sini. Bawa perek. Kurang 2.000 aja nggak bisa ngutang. Parah kali Wak Arman itu. Masa kurang 2.000 aja nggak bisa? Padahal besok masih belanja lagi loh. Ya lagian kau mau belanja bawa uang pas-pasan. Bukan bawa uang pas-pasan. Memang pun uang di rumahnya udah nggak ada lagi. Apa yang mau dibawa? Embek lah. Ya cuman lagi. Lakiku belum gajian. Ingat Maida, besok bayar hutangmu. Walaupun cuma 2.000, jangan kau sepelekan. Hutang tetap hutang. Iya loh. Tenang aja kau. Gaya kali Pak RT. Macam anak muda aja. Sok-sokan jogging. Nanti keselai ototnya, baru tahu rasa. Alah, modus dia aja nih itu jogging. Paling lagi incer janda. Pagi semuanya, Mak Ija, Mak Cici, Mak Eda. Baru pulang belanja sayur ya? Bukan Pak RT. Kami baru pulang beli kutang monja di simpang sana. Hah? Apa ada pagi-pagi gini orang jualan monja? Ya mana ada lah Pak RT. Udah tahu orang belanja sayuran. Ini nampak sayurnya. Ditanya lagi. Ah, Mak Cici ini bercanda aja. Oh ya Mak, siapa dari kalian yang mau kerjaan? Kebetulan tetangga baru kita, Mak Nani, lagi butuh pembantu dia. Aku enggak lah Pak RT. Pensiunan lakiku masih cukup untuk aku dan anakku makan. Kau lah Maeda. Aku? Enggak lah. Mana boleh aku kerja sama Mas Joko. Kau lah Ci. Kau kan pengangguran. Janda lagi. Nggak ada yang biayai kau. Enggak lah. Mau aku jadi pembantu. Rendah kali levelku. Kalaupun aku kerja, minimal jadi bos lah. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ada yang mau, biar saya cari orang lain saja. Permisi Mak. Bodoh kali kau Ci. Kok nggak mau? Kan lumayan uangnya. Daripada nggak ada pemasukan. Enggak lah. Nggak level. Bagus aku nganggur. Bentar lagi mau bayar uang kuliah Tere. Belum lagi bayar uang mekar. Pening kali aku. Gak ada pemasukan. Bang Dede pun gak mau cari kerjaan. Adapun kerjaan malah ditolak. Milih gaji yang besar. Jadi pejabat lah gajinya yang besar. Main Jen, ngapain ngomong sendiri? Pak RT. Kebetulan kali Pak RT datang ke sini. Sekalian lah aku mau nanyain. Bansos sudah keluar Pak. Bansos. Negara kita lagi krisis Main Jen. Belum ada nampaknya anggaran untuk turun bansos. Walah, padahal aku ngarep kali loh dapat bansos untuk tambahan bayar uang kuliah sama bayar mekar. Terus ngapain lah Pak RT kesini? Kebetulan Main Jen. Main Jen mau kerjaan nggak? Kerjaan? Ya mau lah Pak RT. Tapi kerja apa dulu? Kalau jadi TKW aku nggak mau. Kalau aku pergi,
Siapa yang ngurus anak dan suamiku? Bukan Mak Incin. Ini kerjaan di rumah Mak Nani. Jadi pembantu, beberes rumah, nyuci, masak. Pokoknya beberes lah. Mak Nani tetangga baru itu. Ya maulah aku Pak RT. Mak Nani itu baik dia. Pas baru pindah aja dia ke sini. Dia bagi-bagi kue ke tetangga di sini. Ya udah kalau gitu, Mak Incin langsung aja ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Oke Pak RT. Terima kasih banyak loh infonya Pak. Aku harus cepet-cepet lah ke sana. Alhamdulillah ada juga uang masuk. Bagus juga ya rumahnya Mak Nani ini kalau ku tengok-tengok. Pasti aku dapat gaji besar kalau kerja di sini. Mana ya orangnya? Kok nggak keluar-keluar? Iya Mak, cari siapa? Perkenalkan, Mak Nani, aku Incin yang ditugaskan Pak RT untuk kerja di rumah Mak Nani. Oh iya, Mak Incin, saya Nani. Mari masuk Mak. Iya Mak Nani, terima kasih. Oh ya Mak Nani, jadi kapan aku bisa kerja di sini? Bebas, kapan Mak Incin mau. Sekarang atau besok pun boleh. Sekarang aja lah Mak, mumpung masih pagi juga ya kan. Oke boleh, nanti Mak Incin tolong saya nyapu, ngepel, nyuci, masak, belanja. Pokoknya saya serahkan tugas rumah tangga sama Mak Incin. Soalnya saya mungkin jarang di rumah karena sibuk urus bisnis saya yang baru buka. Oke Mak Nani, siap. Incin, baru dari mana kau? Gak belanja? Aku baru dari rumah Mak Nani. Sekarang aku nggak perlu belanja lagi. Karena dari rumah Mak Nani, aku pulang dibawain sambel. Loh, jadinya kau yang kerja di sana? Ya iyalah, lumayan. Gajinya gede, sambil dikasih. Kadang juga dibawain kue. Belum lagi kalau dia pergi-pergi keluar kota, aku dibeliin oleh-oleh. Pokoknya Mak Nani itu royal lah sama aku. Baik kali dia. Alah, biasa aja keles, lebay. Bilang aja kau iri. Ya udahlah, aku mau pulang dulu istirahat. Dari subuh soalnya aku kerja di sana. Sial, tahu gitu aku yang kerja di sana. Aku harus cari cara supaya Incin gak kerja di situ lagi. Dan aku yang gantiin dia. Pagi Mak Nani. Loh, kok Mak Nani yang nyiram bunga? Mak Incinnya mana? Mak Incinnya izin gak masuk Mak Cici. Sakit katanya dia. Masa iya Mak Nani? Oh iya, sebelum lanjut cerita, ini saya bawain kue. Segan juga ada tetangga baru. Saya belum berkunjung ya kan? Repot-repot loh Mak Cici. Kalau gitu yuk masuk ke dalam. Kita ngeteh sambil ngobrol. Boleh Mak Nani, tapi aku gak ganggu kan? Enggak kok, yuk. Mak Nani kan orang baru di kampung ini, jadi kan belum kenal warga di sini seperti apa. Supaya tidak tertipu, saya beritahu, Mak Nani harus hati-hati sama Mak Incin. Emang kenapa Mak Incin? Saya lihat dia orangnya baik, rajin. Itu di depan Mak Nani aja, tapi di belakang dia menceritakan Mak Nani ke semua tetangga. Dibilangnya Mak Nani pelit, ngasih gaji sedikit, nggak sesuai dengan kerjaan yang banyak, suka ngatur-ngatur. Semua kerjaan yang dia lakukan salah terus di mata Mak Nani. Jadi dia bilang izin karena sakit tadi. Alah, bohong kali dia itu. Padahal ku tengok dia tadi pergi jalan-jalan sama keluarganya. Astagfirullah.
Apa benar Mak Incin ngomong kayak gitu Mak Cici? Padahal saya selalu baik loh sama dia. Gak pernah saya paksain dia kerja. Mana yang dia sanggup kerjakan aja. Tapi masa makanan memang harus setiap hari. Dan saya pun gaji Mak Incin itu sesuai UMR. Nah, itu kan Mak Nani, sudah terbukti orang di sini nggak semua baik. Sebagai tetangga yang baik, aku harus kasih tahu ke Mak Nani supaya Mak Nani nggak mudah percaya sama tampang polosnya orang-orang di sini. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mak Cici sudah memberitahu saya. Nggak nyangka loh saya Mak Incin seperti itu. Iya, sama-sama Mak Nani. Kedepannya, Mak Nani harus hati-hati lagi. Mampus kau Incin. Siap ini kau pasti akan dipecat dan aku yang akan gantiin posisimu. Bang Dedi, Mak Incin mana? Kamar dia lagi sakit. Ya udah, aku masuk ya. Kok bisa lah kau sakit? Apa terlalu banyak kali kerjaan yang dikasih sama Mak Nani? Kerjaan banyak sih enggak. Cuman memang aku yang salah. Ada waktu luang gak aku pakai untuk istirahat. Malah pergi aku jual sayur untuk tambahan uang kuliah Tere. Ya jadi ginilah. Terus, Mak Nani ada liatin kau ke sini? Gak ada Mak Cici. Cuman kau lah yang bosok aku. His, parah kali Mak Nani itu. Kau sakit tapi nggak dibesuknya. Cuman kemarin itu aku lihat dia udah ada pembantu baru. Hah? Apa iya Mak Cici? Dia kok nggak ngomong apa-apa sama aku ya? 3 kali dia mecat aku, nggak ngomong-ngomong dulu. Langsung digantinya aja. Ternyata dia nggak sebaik yang kupikirkan. Termakan juga omonganku Mak Incin. Begado-begado lah kalian sana. Ku masak banyak, terus ku tinggalin aja sedikit untuk Mak Nani sama suaminya. Selebihnya ku bawa pulang. Ini juga buah-buahan pun masih banyak di kulkas. Ku bawa pulang juga ah. Ini piring sama sendoknya pun bagus-bagus. Ku bawa juga ah. Enak kali kopi ini. Walaupun tanpa gula, pahitnya sepahit hidupku. Aku nggak bisa gini terus. Aku nggak terima tiba-tiba kok aku dipecat dan diganti sama orang lain. Siapa itu pun aku nggak tahu. Loh, Dek, udah sehat aja. Kok keluar? Aku mau ke rumah Mak Nani. Udah, Adek jangan kerja dulu. Pulihkan dulu kesehatan Adek. Ya udah seminggu aku sakit, nggak ada pemasukan. Ada bang tolongin aku cari uang? Enggak kan? Kok cuma bisanya omdong aja kau. Ini gara-gara aku sakit. Jadi posisiku digantiin sama orang lain. Maksudnya? Percuma aku ngomong sama kau bang. Nggak akan ngerti. Kau nikmati aja kopi pahit kau itu. Loh, Dek, kok marah? Dek. Mak Nani. Mak Incin. Udah sembuh. Tapi kan Mak Incin gak sakit ya? Lagi pergi liburan sama keluarga. Maksudnya apa Mak Nani? Siapa yang bilang aku liburan? Aku beneran sakit kok. Alah, gak usah bohong lah Mak Incin. Saya sudah tahu siapa sebenarnya Mak Incin. Mak Incin fitnah saya kan? Mak Incin jelek-jelekin saya ke semua tetangga, iya kan? 3 kali Mak Incin. Padahal saya udah baik loh sama Mak Incin. Tapi ini balasan Mak Incin. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang semua ini Mak Nani? Aku gak pernah jelek-jelekin Mak Nani. Aku gak terima difitnah kayak gini. Mak Incin gak perlu tahu siapa orangnya.
Yang jelas saya udah ada pembantu baru dan saya tidak mau melihat Mak Incin di sini lagi. Jadi silahkan Mak Incin pergi. Mak Nani tega gantiin kerjaanku sama orang lain. Padahal aku benar-benar sakit loh. Udahlah, aku nggak mau dengar penjelasan apapun dari Mak Incin. Ya Allah, siapa yang sudah tega memfitnah aku? Aku nggak terima difitnah gini. Aku harus cari tahu siapa orang yang fitnah aku. Hei Mak Incin, kau kenapa? Kok berkerut gitu? Ku tengok mukamu macam kadebo kering. Aku nggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa. Oh iya, maaf ya Incin. Aku baru dapat kabar pula dari Dedi. Katanya kau sakit. Pantesan nggak pernah aku tengok kau pergi kerja. Hah? Apa iya kau sakit Mak Incin? Sakit apa? Demam dia, karena kecapean. Terus, gimana sekarang keadaanmu, Incin? Udah agak mendingan. Kau kenapa Mak Incin? Ceritalah. Berat kali nampaknya masalahmu. Ditanya 1000, jawabnya 1. Aku dipecat sama Mak Nani, weh. Lah, kok bisa? Katanya aku jelek-jelekin dia ke tetangga di sini. Terus pas aku izin sakit, dibilang aku pergi liburan. Padahal aku beneran sakit loh. Aku sakit hati. Aku nggak terima difitnah gini. Ih, nggak nyangka kali aku Mak Nani kayak gitu loh. Kalau udah nggak mau lagi Mak Incin kerja di situ, bilang terus terang. Ini kasih alasan buat orang sakit hati. Iya, betul itu. Kalau aku ketemu sama dia, aku sedot ubun-ubunnya sampai kurus. Udah, yang sabar ya kau Mak Incin. Masih banyak kerjaan di luar sana yang akan kau dapatkan. Iya, terima kasih ya weh. Ku dengar tadi ada ribut-ribut di depan Mak Nani. Siapa yang datang? Oh itu, Mak Incin. Biasalah drama, nangis bombay dia. Gak terima saya pecat. Bagus itu Mak Nani. Jangan pernah percaya sama omongannya. Gak bakalan, Mak. Oh ya Mak Cici, aku pergi kerja dulu ya. Udah kesiangan nih. Nanti kuncinya taruh di tempat biasa aja. Iya Mak Nani, siap. Hati-hati di jalan ya. Yang semangat kerjanya. Semoga dapat rezeki banyak. Amin. Amin. Terima kasih doanya Mak Cici. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpung Mak Nani pergi, kesempatan aku bawa semua barang-barang yang udah gue asingkan tadi. Kalau dulu gerak ini nggak sengaja ada karena masak pakai periuk. Tapi kalau sekarang sengaja ku buat untuk cemilan. Itu Mak Cici. Baru dari mana dia? Bawa barang banyak lagi. Hei Mak Cici, dari mana kau? Apa yang kau bawa itu? Mampus. Ada Mak Ija. Jangan sampai dia tahu apa yang ku bawa ini. Mak Ija, gak ada loh. Ini baju kotor. Tadi rencananya mau laundry, tapi laundrynya tutup. Jadi ku bawa pulang lagi. Alah, gaya-gayaan kali kau laundry. Biasanya nyuci pakai tangan ya? Ya, boleh lah sekali-sekali ya kan. Kau lagi ngapain itu? Ini, aku lagi jemur kerak. Asik kerak-kerak aja yang kau jemur. Gak ada cemilan lain yang bisa kau buat. Nampak kali miskinnya. Suka hatiku lah. Ngapain pula kau yang sibuk? Dek, siapkan makan malamnya ya. Mas sudah lapar ini. Iya Mas, tunggu sebentar. Loh, kok lauknya nggak ada? Apa Mak Cici nggak masak? Mana dek? Udah siap? Tunggu dulu Mas. Mas tadi makan siang di rumah kan? Ya terus? Ini lauknya, kok nggak ada? Mas habisin semua. Lauknya memang tinggal dikit. Pas makan siang tadi mas habisin.
Mas kira adek udah makan. Bukan gitu. Kan adek suruh Mak Cici masak makanan untuk sampai malam. Tapi ini nggak nyampe malam udah habis. Emangnya adek nggak lihat pas Mak Cici masak? Berapa banyak dia masak? Enggak, Mas. Kayak mana lah Mak Cici ini? Terpaksa lah ke warung beli mie dan telur. Bahan-bahan pun udah habis di dapur. Wah, beli obat nyamuk. Yang oles, bakar atau colok? Banyak kali macamnya. Yang biasa aja, Wak, yang bakar. Wah, beli telur sama mie-nya. Mak Eda, beli apa, Mak? Ini nih, orang jahat. Manis sekali mulut kau ya, negor aku. Jijik kali aku dengernya. Loh, Mak Eda, kenapa? Kok marah-marah? Kenapa pula kau tanya? Kau kenapa pecat Incin? Apa salah dia kau pecat? Dia rajin nggak banyak tingkah gitu. Hanya gara-gara dia sakit. Tega kali kau gantiin dia sama orang lain. Asal Mak Eda tahu ya, Mak Incin itu sudah nipu saya. Bilangnya sakit, tapi liburan. Dan dia juga udah gosipin saya ke tetangga di sini. Ya wajarlah saya pecat. Kata siapa Incin pergi liburan? Kata siapa Incin gosipin kau ke tetangga? Aku kakaknya Incin. Suamiku sendiri yang lihat dia sakit tiduran di kamar, asal kau tahu. Dan satu hal lagi, Incin itu nggak pernah gosipin kau ke tetangga. Yang kami dengar dari Incin, kau tuh orangnya baik, royal sama dia. Tahu kau? Tapi yang kulihat sekarang malah kebalikannya. Astagfirullah. Apa benar Mak Eda? Soalnya Mak Cici bilang gitu sama saya. Oh alah, Mak Nani. Wajar kau ketipu. Kau orang baru di sini. Asal kau tahu, Mak Cici itu biang di kampung ini. Apapun katanya, orang gak pernah percaya. Dia yang tukang tipu, tukang fitnah. Bisa jadi dia fitnah Incin karena gak suka lihat Incin dapat kerjaan. Terus, siapa lah yang sekarang yang kerja di rumahmu? Mak Cici. Hah? Kan benar. Sengaja dia ngadu domba ke Len supaya kau pecat Incin dan dia masuk jadi pembantumu. Hati-hati aja kau sama dia. Kau ceklah isi rumahmu itu. Mana tahu udah ada yang hilang barangmu diambil dia. Astagfirullah Mak Eda. Apa ya sejahat itu Mak Cici? Ya Allah, nggak nyangka loh saya. Ya udah, terima kasih infonya ya Mak Eda. Saya harus minta maaf sama Mak Incin karena sudah menuduhnya yang bukan-bukan. Saya duluan, Mak. Iya. Memang ya kau Mak Cici. Nggak jera-jera juga kau buat masalah. Awas kau. Incin, tahu nggak kau siapa yang fitnah kau? Belum tahu aku, Kak. Mak Cici. Astagfirullahalazim. Memang biang kerok. Gak ada tobat-tobatnya tuh manusia dajal. Kita harus beri pelajaran buat dia, weh. Lo? Ngapain kalian kemarin rame-rame? Mak Cici, udah siap kerjaannya? Mak Cici, kerja di sini kau. Gantiin posisiku ya? Apa? Gak bisa ngomong kau. Udah gagap kau sekarang. Kurang ajar. Kau adu domba aku sama Mak Nani supaya kau bisa kerja di sini. Memang gak ada otak kau. Oh, bukan gitu. Udah Mak Cici, gak usah ngelak lagi. Itu apa yang Mak Cici bawa? Bawa sini. Is. Parah. Tengok ini weh. Dibawanya bahan-bahan di dapur. Sini, mana uang 200.000 yang ada di atas meja? Uang? Mana ada? Saya udah pasang CCTV ya. Gak bisa Mak Cici ngelak lagi. Udah sini, mana uangnya? Gak nyangka saya punya tetangga kok gini amat ya. Mak Incin, maafkan saya ya. Gara-gara Mak Cici, saya ngomong yang bukan-bukan tentang Mak Incin. Mulai besok, Mak Incin kerja lagi ya di rumah saya. Asik. Iya gak apa-apa Mak Nani. Sudah aku maafkan kok. Lagian yang salah dajal betina ini.
Udah, ayo kita kasih pelajaran dia, weh. Kita botain aja kepalanya, biar tahu rasa dia. Janganlah, weh. Ancamlah kalian. Udah macam apa aku kalian buat? Mak, yuk kita nyolong, Mak. Mak. Aku bukan mamakmu.